Misalkan kalian ada galbay di pinjol ilegal, saran saya jangan cuma untuk mencabut kartu ya, karena biasanya kalau pinjol ilegal itu teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya pengen membawakan satu tema, yaitu pinjol-pinjol yang sangat gencar untuk menagih di tahun 2024 ini teman-teman ya. Data-data ini saya peroleh oleh masukan teman-teman baik di channel ini maupun di aplikasi sebelah. Di TikTok saya teman-teman yang banyak sekali yang mengeluhkan bahwasanya aplikasi-aplikasi ini semakin hari semakin gencar untuk melakukan penagihan-penagihan kepada nasabah-nasabah gagal bayarnya. Nah, sebelum saya spillkan pinjol-pinjol mana saja yang semakin gencar untuk menagihnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru tentunya seputar pinjaman online atau pinjol di channel ini ya teman-teman ya. Saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah mensupport saya dari awal sampai sekarang ini ya teman-temannya. Ya, sekarang ini saya pengen memberitahukan kepada kalian semua bahwasanya ada pinjol-pinjol legal yang memang semakin hari semakin gencar untuk menagih nasabah-nasabah gagal bayarnya. Namun kalau menurut saya, kalau urusan penagihan aja itu hanyalah persoalan yang wajar, karena memang sejatinya kalau kita itu mempunyai hutang di suatu aplikasi maupun hutang dimanapun, pastinya kita akan ditagih ya. Namun kalau kalian mendapati cara-cara penagihan dari mereka ini kurang sopan atau mungkin merendahkan kalian atau mencaci maki kalian, kalian segera laporkan kepada OJK. Namun kalau misalkan masih dalam batas kewajaran ya kalian maklumin aja, namanya kita punya hutang ya teman-temanku semua. Jadi saya itu tidak mau istilahnya untuk ngomporin kalian untuk memberontak, tidak teman-teman. Saya tidak seperti itu. Saya akan berbicara hak ketika hak, saya akan berbicara tidak ketika memang itu tidak ya teman-teman ya. Jadi saya akan sebutkan dulu pinjol-pinjolnya yang mana-mana saja ya. Pinjol yang semakin gencar menagih di tahun 2024 ini. Yang pertama ada Tunaiku, yang kedua ada Kredivo, yang ketiga Pinjam Yuk, yang keempat Pinjam Duit, yang kelima Aku Laku ya teman-teman. Yang keenam ada Bantu Saku, yang ketujuh ada Kami, yang kedelapan ada Kredit Pintar, yang kesembilan ada Shopee, yang kesepuluh ada Julo. Jadi itulah tadi pinjol-pinjol legal ya yang semakin gencar menagih di tahun 2024 ya. Tapi saya di sini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kalian, justru saya pengen kalian itu menyiapkan mental kalian ketika kalian galbay di aplikasi yang saya sebutkan barusan ya teman-teman. Jadi sebetulnya kalau misal masalah tagih menagih teman-temannya itu adalah suatu hal yang wajar saja, seperti yang sudah saya omongin di awal tadi ya, ketika masih dalam rangka atau ranah yang masih sopan-sopan aja, kalian tidak usah risau. Kalau kalian memang tidak mau ditagih, tidak mau mendengar suara-suara DC ya, kalian sudah sering saya kasih saran untuk mencabut kartu kalian yang kalian itu daftarkan ke pinjol ya teman-teman ya, pinjol legal. Kalau pinjol ilegal, kalau bisa, ini saran saya, kalau misalkan kalian ada galbay di pinjol ilegal, saran saya jangan cuma untuk mencabut kartu ya, karena biasanya kalau pinjol ilegal itu teman-teman, mereka itu sudah bisa menyadap IP HP kalian ya, IMEI HP kalian. Jadi kalau misalkan kalian memang galbay di pinjol ilegal, bukan hanya kartu yang kalian ganti, melainkan setel HP kalian ke setelan pabrik ya teman-teman. Kalau urusan mereka sebar data ya biarkan aja ya.
karena memang sejatinya pinjol ilegal ini sangat susah dilacak karena memang mereka tidak memiliki kantor dan mereka itu untuk DC-DC-nya pun mereka biasanya bekerja perorangan teman-teman. Di mana-mana mereka bertempat tinggal, mereka disitulah untuk menagih ya teman-teman. Tidak mempunyai kantor yang tetap kalau buat DC-DC-nya. Jadi untuk dilacak itu memang agak-agak susah teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian galbay di pinjol ilegal, usahakan tidak usah dibayar ya, karena memang mereka itu tidak punya kontribusi buat negara ini, mereka tidak bayar pajak dan keberadaannya pun ilegal. Artinya kalau ilegal itu mereka melanggar hukum teman-teman, jadi tidak usah dibayar dan tidak usah takut kalau misalkan kalian itu mau disebar data ya. Dan kalau misalkan pinjol itu ilegal, biasanya itu sangatlah jarang melakukan pinjol legal itu sangatlah jarang melakukan penyebaran data ya teman-teman. Itu mungkin bisa dikatakan nggak ada yang menyebar data. Paling kalau ancaman-ancaman memang ada. Katanya kalau misalkan kalian nggak bayar, saya akan kasih tahu semua ke kantor, ke apa namanya, ke teman-teman kalian saya sebarkan ya. Tapi pada faktanya mereka nggak ada melakukan itu. Kalau misalkan nelpon ke kantor untuk menagih, belakangan ini ada ya katanya ya yang seperti itu. Cuman sekedar menagih karena orang tersebut jadikan nomor kantor mereka itu sebagai kondar. Jadi wajar kalau misalkan apa namanya pihak pinjolnya itu apa namanya menelpon ke kantor. Jadi buat teman-temanku mungkin yang belum pernah minjol, baru mau coba-coba minjol, usahakan buat kalian itu jangan kalian jadikan kondar kantor tempat kalian bekerja, karena nantinya kalian juga yang kelimpungan ketika mereka sudah mengancam untuk menelpon ke kantor ya. Kalian nanti kelimpungan, ketakutan karena takut di PHK ya teman-teman ya. Jadi janganlah, saran saya jangan pakai nomor kantor. Kalau bisa ya nomor-nomor orang terdekat kalian aja lah ya. Dan jadi kalau misalkan juga ada ancaman akan minta orang yang dijadikan kondar itu untuk membantu kalian bayar, nggak usah takut karena aturan OJK kondar itu tidak buat tempat menagih ya. Artinya kalau bukan buat tempat menagih kan berarti tidak ada tanggung jawab pada kondar itu teman-teman. Jadi kondar itu fungsinya cuman seperti mengetahui aja teman-teman. Misalkan kalian minjam di suatu aplikasi, kalian kasihkan nomor kondar ini, nanti kondar kalian itu ditelepon dari pihak aplikasi pinjolnya. Apakah benar si fulan ini teman-teman? Kalau misalkan kalian masukin sebagai teman ya teman. Kalau misalkan kalian masukin saudara, nanti ditanyanya seperti itu, apakah benar si fulan ini saudara Anda? Seperti itu aja. Dan ketika kalian galbay, tugas DC pinjol itu menanya ke kondar cuman menanyakan keberadaan kalian. Tidak untuk menagih untuk kondarnya membayar hutang kalian, bukan seperti itu. Jadi buat teman-teman juga yang dijadikan kondar, nggak usah takut. Karena kalian tidak wajib untuk ditagih, kalian itu cuma mungkin ditanya-tanya atas keberadaan orang yang meminjam ya. Jadi itu tadi teman-teman, sebetulnya banyak sekali ya, kita kembali ke topik awal ya teman-teman, banyak sekali pinjol-pinjol yang memang melakukan penagihan-penagihan yang sangat gencar di tahun 2024 ini, namun saya cuman nyepilkan 10 aja karena ini terbanyak dari baik komentar di channel ini maupun di aplikasi sebelah, yaitu aplikasi TokTok saya ya teman-teman. Itu yang dikeluhkan itu terus pinjol-pinjolnya. Ada yang pusing, sudah pakai jasa-jasa yang nggak jelas ya, katanya bisa melunaskan. Jadi saya di sini tekankan lagi teman-teman ya, buat hutang pinjol itu tidak ada satu orang pun yang bisa melunaskan hutang pinjol kalian tanpa membayar ya. Pastinya namanya hutang itu pasti dibayar, baru ada namanya lunas ya teman-temanku ya. Jadi kalau ada mungkin di sana nanti oknum-oknum yang mengaku bahwasanya bisa mengautolunaskan hutang pinjol kalian, jangan kalian percaya. Yang ada nanti kalian rugi 2 kali. Sudah bayar mereka jasa-jasanya yang nggak jelas itu, hutang kalian malah tak kunjung lunas. Jadi buat teman-temanku semua yang mungkin masih awam, masih baru
di dunia perpinjolan ini harap berhati-hati lah ya, jangan mudah tergiur oleh apa namanya, oleh bujuk rayu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya teman-temanku ya. Jadi pokoknya kita aja lah yang bijak. Kalau misalkan belum ada uang untuk membayar hutang pinjol, kalian ya diam aja lah, sudah, tidak usah gali lubang tutup lubang ya. Jadi kalian tetap stay galbay. Kalau perlu kalian nonaktifkan dulu nomor WA, biar kalian nomor HP-nya juga, biar kalian itu bisa tenang mencari uang untuk mungkin bisa menyisihkan sebahagian uang kalian untuk membayar hutang-hutang pinjol kalian ya. Jadi mungkin dari saya itu aja, semoga bermanfaat. Itu tadi pinjol-pinjol yang semakin gencar menagih di tahun 2024. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.